Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat, hari ke-21, Amun secara resmi membuka pengajian melalui multajam televisi, melalui YouTube. Sehingga ada yang nyebut pada Amun selain gelar kiai jadi YouTuber, ya tidak apa-apa. Tapi Amun lebih senang panggilan kiai itu ya. Jadi gelar kehormatan bagi seorang yang memimpin pondok pesantren dan pernah kerja ya, menjadi pegawai kerajaan. Dan saya pegawai kerajaan yang mendapat bintang Satya Lencana Karya Setia berupa bintang emas, yaitu karena selama kerja lebih dari 30 tahun, di saat satunya 30 tahun, pada kerjanya sampai 35 atau 36 tahun. Tahniah pada yang hari Jumat, alhamdulillah Ampun mendoakan semua yang hari Jumat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan wa maghfiratan ba'da al-maut awina nabi sakaratul maut wa najatan minan nar wal fa'idal hisab. Allahumma tawwil umurana wa tsabbit imanana wa wasi' rizqana wa asin amalana walil khairu qarribna faqih wa jana fid dunya wal akhirah fi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahniah juga kepada yang mau berbagi ya. Dalam handphone Abun sekarang ini tercatat yang mau berbagi itu sudah mencapai berapa? 579 orang yang mau berbagi. Yang masih komentar pun alhamdulillah sudah 296. Komentarnya rata-rata baik, alhamdulillah. Yang menyenangi kegiatan ini multajam televisi tercatat 5.000 lebih, tapi belum 5.100 ya, di sini hanya tertulis 5.000. Kemudian jumlah tayangan sampai hari ke-20 itu 56.800. Jadi kalau 56.000 dibagi 20 hari, jadi seharinya bertambahnya itu dipukul rata 56.000 dibagi 56.800 bagi 20. Jadi pertambahannya itu 2.800. Subhanallah. Suatu anugerah dari Allah. Makanya kepada yang lain hari Jumat, Abun tahniah kepada yang sudah mengamalkan membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Abun sedang mendirikan Ma'had Multajam ini, membiasakan pada hari Jumat itu membaca surat Kahfi. Wabil khusus di Ciamis mulai bulan Juli, 16 Juli 1998, sudah 26 tahun. Walaupun itu hari Idul Fitri atau Idul Adha, kebetulan itu pengajiannya tidak pernah ditinggalkan, yaitu baca surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Al-Mulk dan surat Kahfi, walaupun hanya sampai dengan ayat 10. Nah, hari ini Jumat akan memberikan amalan tambahan. Ini pada yang lahir dari Jumat ya. Sudah sama-sama maklum
bahwa amalan pada hari Jumat itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 kali ganda dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, sehingga dapat menjamin kekuatan iman kita. Mudah-mudahan bila yang rajin baca surat Kahfi itu, tentunya ibadah-ibadah yang lainnya dilakukan, masih punya bonus lebih dari 1 minggu, yaitu untuk 10 hari. Jadi dari Jumat ke Jumat itu 8 hari, tambah 2 hari lagi tersisa. Bagi yang ingin membaca surat Kahfi secara istiqomah, tetapi merasa kepanjangan, maka Abun mengikuti petunjuk dari Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam. Maka surat Kahfi itu surat ke-18 dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, dalam Quran Rosampus sekalipun di atas iwaja itu ada sin. Sin itu bermakna sakta. Berarti sebentar iwaja qayyima. Nah, begitu itu sakta. Ulangi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima, itu namanya sakta. Dalam bahasa Islam itu begitu, tapi banyak orang yang membacanya tidak ikut aturan. Dia pegang Rosab Usmani tapi tidak amal sesuai dengan petunjuk Rosab Usmani. Lalu dibalik, ulangi lagi dari qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Kepada yang suka mengamalkan Kahfi dari ayat 1 sampai 10, Abun memberikan saran dan petunjuk. Ayahanda Abun kalau mau wisuda sebagai orang yang hatam Quran dan sudah dipandang mahir oleh kiainya, membacanya sampai dengan ayat ke-19, yaitu sampai dengan wayatalataf wala yushiruna bikum ahada. Itu. Jadi kalau yang biasa dari ayat 1 sampai 10, Bang Jajen ya, Bapak pengawas ini, pengawas pendidikan agama di Ciamis sebagai sebuah DKM dan imam masjid, itu biasanya sampai dengan ayat 10. Ditambah lagi lah 9 ayat sampai dengan waliyatalatof walayushurna bikum ahada. Lalu yang dipilih dari surat Kahfi ayat berikutnya, ini Imam Al-Ghazali menyampaikan ayat 23 dan 24. Ayat 23-nya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Dan jangan kau mengatakan untuk sesuatu perkara, ini fa'il, sesungguhnya aku akan melakukan gitu. Nah ini tidak boleh. Harusnya apa? Nanti ayat 24. Jangan suruh, ya pasti tidak, pasti sumpah, nggak usah sumpah. Ya jangan ini fa'ilun, sesungguhnya benar-benar sungguh-sungguh aku akan lakukan dari hal tersebut godan besok hari. Nah itu tidak dikehendaki yang pasti begitu. Harus bagaimana? Illa ayyasha Allah. Kecuali makanya kita mengatakan
insya Allah. Begitu. Wadkur rabbaka, dan ingatlah pada Tuhan kau idza nasita. Kadang-kadang sudah apal lupa lagi, tidak ingat. Saya pun apalagi udah umur 80 begini, banyak lupanya. Kita baca ini doanya supaya tidak menjadi pelupa. Asa ayat dia di Rabbi liaqraba min hadza rasyada. Ini disebutnya doa supaya tidak jadi pelupa. Lebih jauhnya kalau panjang umur jangan sampai pikun. Nih ibu-ibu yang usia sudah 70 tahun lebih, apalagi generasi saya yang 80 tahun, apalkan doanya sampai tong pikun supaya jangan pikun. Doanya apa? Asa baca asa diani Rabbi liaqraba min hadza rasyada. Asa mudah-mudahan diani Rabbi, Tuhanku Gusti Allah memberikan petunjuk pada aku liaqraba, kepada yang lebih dekat lagi, min hadza, daripada yang saya miliki, rosadan, dengan mendapat petunjuk Allah. Ini doa supaya tidak menjadi pelupa. Baca tuh dari ayat 19 diloncat bagi yang memilih-milih ya, pilihannya itu ayat 23 24. Dari situ ada pesanan yang disebut Durarul Quran. Dalam surat Kahfi ada petunjuk. Ayat ke 28. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang yad'una, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati, pagi-pagi berdoa, wal asyi, salat malam hari pun berdoa. Dimaknakan ini malam awal, wal asyi. Kenapa sering-sering sekali bil ghadati wal asyi berdoa? Yuriduna wajah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang wah banyak dikir doa saja, nah ini ada pesan, wala ta'du ainaka anhu, dan kamu jangan cenderung matamu melihat mereka yang apa itu, turiduna zinatal hayatid dunya, yang mudah-mudah dunia. Orang Sunda mengenal dughulu petnyawa. Hanya waktu tidur itu lupa dia. Petnyawa ini maksudnya tidur. Dia tidur tidak salat dulu karena kecapean. Nah ini jangan, wala ta'du ainaka anhum, jangan kau pandang matamu kepada mereka yang malas macam begitu. Turidu zinatal hayatid dunya, mereka hanya berpandangan kepada kehidupan dunia. Bahkan ini wala tuti, dan kau jangan ikuti man agbana qalbahu, orang yang melupakan firman Allah, hatinya ini lupa, tidak ingat pada Allah. Kalau orang lupa pada Allah, di Cina ada awak nasihat, itu namanya istidraj. Hawa tabahau, jangan ikuti nafsu mereka itu yang lupa-lupa, yang main-main berjalan Allah. Wa kana amruhu furuto, urusan dia itu akan hancur dengan sendirinya. Jadi walaupun ada orang yang dikir, rezeki mau datang kan, jangan begitu. Kalau ulama yang sudah mendapatkan rahmat Allah, walaupun dia diam, tapi kepada Allah hatinya terus meminta,
Ya tidak kelihatan sibuk. Ya tidak kelihatan sibuk cari dunia, tapi dunia lebih banyak daripada mereka yang sibuk. Nah, ini Imam Al-Ghazali menyantumkan itu baca. Kemudian supaya kita percaya, Imam Al-Ghazali memilih juga Durarul Qur'annya surat Kahfi ayat 32 dan 42. Mulai dari di akhir wajib lahum. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Sadaqallahul Azim. Nah, Imam Al-Ghazali memilih ayat 32 sampai 42 ini dengan panggilan Durarul Qur'an. Jadi petunjuk bagi hambanya dari Allah diceritakan ada dua orang. Yang satu bertani dengan sungguh-sungguh memelihara kebunnya sampai untung, tapi kekayaan itu tidak dipergunakan dalam rangka kepada Allah, untuk kesenangan dia saja dan keluarganya. Yang satu biasa-biasa sajalah, tidak menggebu-gebu dalam mencari dunia ini, sebab segala-galanya telah diatur bertawakal. Nah, di ujung ayat ini Fa'asbayu qallibu kafai, maka dia menepukan kedua tangannya tebal dalam menyesali alaman fakofiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu, dan ujung-ujungnya berkata ya laitani. Kalau laita itu kalimat pengharapan yang tidak akan terjadi. Orang yang durhaka malas padahal itu nanti ya kalau sudah ada hisaban, ya laitani kuntu turaba, ya Allah aku lebih baik
daripada menjadi manusia macam saya ini sekarang yang tidak mau beribadah, kata dia, kuntu turoba, ini yang lain ini harapan yang tidak akan tercapai. Laita, mulai begini pengantin, ya lailutul, wahai malam panjanglah, kiflatat lu berhenti malam, jangan terbit fajar. Bisa tidak fajar tidak terbit? Itu namanya pengharapan yang tidak akan tercapai. Lain dengan saufa, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu kalau saufa harapan akan terjadi. Saufa yu'tika, Allah akan memberikan padamu. Tunggu saja saatnya. Nah, baik, baca itu Kahfi ayat 32 sampai 42. Kemudian loncat pada ayat 46. Ayat 46 ini mengingatkan lagi ini. Bahkan disebut qalbul Quran fi suratil Kahfi. Hatinya Al-Quran dalam surat Kahfi ini. Al-malu, harta itu, wal banuna, dan anak-anak kita, zinatul hayatid dunia, jadi perhiasan. Anaknya pun bapaknya jadi perhiasan. Pun bapak teh iyo dibangga-banggakan. Apun anak teh iyo ada ini bangga tuh mana dan bapaknya, ibunya dan bapaknya. Memang di sini Qurannya mengakui al-malu, harta, wal banun, anak keturunan, zinatul hayati dunia, perhiasan dalam kehidupan kita di dunia ini. Wal baqiyatus sholihat, dan amal soleh yang berkekalanlah itu. Wal baqiyah, yang tersisa, yang kekal. As-solihatu, amal soleh, khairun, lebih baik inda rabbika, di sisimu, lebih baik daripada harta yang dibangga-banggakan, lebih baik daripada anak yang dibangga-banggakan, sawaban, pahalanya di sisi Allah. Jadi al-baqiyatus sholihat, kita memilih yang berkekalan merupakan amal soleh, sawaban, itu ganjarannya lebih baik. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Kalau amal itu pekerjaan, kalau amal ya beda. Amal pekerjaan, amal itu cita-cita. Cita-cita yang baik bagi kita adalah al-baqiyatus sholihat. Sampai di situ, kemudian diloncat ayat 73. Ini cerita Nabiullah Khidir, ya, dengan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah memfirmankan dalam Qurannya, karena Nabi Yunus ini bertanya lagi dan bertanya lagi, kemudian ditegur oleh yang mengajarkannya, itu malaikat. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Qala, Nabi Yunus bersabda, la tu'akhidni, wahai Rabb, engkau jangan menyiksa aku,
bima nasitu karena kesalahanku yang telah dilakukan, wala turhikni min amri usra, dan jangan sekali-kali menjatuhkan perkara yang kita lakukan, perkara yang kita laksanakan min amri usra, makin jatuh kepada kesusahan. Sudah, itu ayat 73. Ujungnya ayat 107 sampai 110. Nah itu pasti dengan cara yang dipilih begitu, bacaan kita tentang surat Kahfi tidak terlalu lama dan boleh dihafal, insya Allah kalau serius. Hanya berapa, 30 ayat lebih. Kalau sehari saja menghafalkan satu ayat, Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Masa tidak hafal sehari? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Hari kedua sampai pada nanti ayat hari ke-10 itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Menurut riwayat Ali bin Abi Thalib itu sehari mula-mula belajar 4 ayat sehari. Ya bapak mana usah 4 ayat lah, 3 ayat, 2 ayat, tapi masa sehari saya tidak apa. Kecuali ya surat Al-Baqarah ayat 282 itu mah 1 halaman, mungkin ya baru beberapa hari. Berikutnya ujungnya itu ujung Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Intinya orang beramal saleh itu disediakan Allah surga firdaus. Khalidina fiha la yakunana wala ullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lana bidal baru qabla dan pada kalimat Rabbi walau jina bimithlihi madada. Ayat ini menekankan kau mau menghitung berapa kali bernapas dalam sehari, berapa kali mata berkedip. Kalau itu sudah dihitung, sok dari sejak kecil sampai sekarang sudah berapa liter air yang diminum, berapa kiji atau kilogram makanan yang telah dimakan, tidak akan dapat menghitungnya. Nah ini kembali akidah kita, Qul innama ana basyarum mithlukum. Nah aku ini manusia biasa. Ini Rasul menerangkan. Yuha ilayya, hanya aku diberikan wahyu, diwahyukan ilayya padaku. Annama ilahukum ilahu wahid, satunya Tuhan kamu sekalian itu Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap mereka itu sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan keriduan Allah, falyamal amalan sholih, lakukanlah amal sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan yang engkau jangan mensekutukan dalam beribadat pada Allah itu bi ibadati rabbi, jangan ingin dipuji, jangan riya, intinya harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan mengharapkan sanjungan. Kalau disanjung semangat, kalau ditegur patah hati, yang harus ikhlas. Ya, inilah pilihan ayat-ayat dalam surat Kahfi, bukan dari Abun, dari Imam Al-Ghazali ketika beliau menyusun Jawahirul Quran
Durarul Quran, Qalbul Quran. Ini ayat-ayat doa. Dan lain sebagainya itu bercantum dalam surat Al-Fatihah, itu semua ada. Nah, Quran Abun ini yang jadi rujukan sudah mendapat persetujuan pada tanggal 16 bulan Maret 2011 dengan kode kaki ini nomor 370 dari Brunei Darussalam. Lulus ini kitab yang dipergunakan. Nantilah di sana di Pusatawa ada. Nah, Imam Al-Ghazali itu Al-Fatihah itu lengkap. Al-Fatihah yang 7 ayat itu termasuk Qalbul Quran. Termasuk pula kalau ulama yang ini disebut ayat 15. Kalau orang India jemaah tabligh, ini surat Manjil. Nah, kalau Imam Al-Ghazali secara khusus, inilah yang dinamakan Jawahirul Quran dan Durarul Quran. Makanya Sab'ul Masani ini disebut Qaddam. Al-Fatihah pembuka, kalau di kita preamble, ya, preamble yang mencakup keseluruhan dalam Al-Quran Karim, setidak-tidaknya pengelompokan orang pada An'amta alaihim, satu, Al-Maghdubi alaihim, dan yang ketiga Ad-Dhalin. Alhamdulillah, itu saja ya. Maaf, nanti pada season berikutnya Abun baru akan menjelaskan tentang sambungan surat Al-Baqarah. Kibar manis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta